Bapak Ibu semuanya, happy Sunday untuk kita semua. Sungguh bersyukur kita bisa bertemu kembali di ruang ibadah online Gereja Metodis Moen. Mari Bapak Ibu, kita boleh saling menyapa saudara kita satu dengan yang lainnya dengan cara mengetik di bawah kolom komentar ini. Kita boleh ketik shalom, hai, apapun itu. Ayo kita boleh sapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah lama kita tidak bertemu. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita akan persiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat 2-9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. God is good all the time, and all the time God is good. Sekali lagi Bapak Ibu, God is good all the time, and all the time God is good. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari saya mengajak kita dengan hati bersyukur. Kita masuk ke hadirat-Nya. Iya. Mari. Sebab Dia Yesus yang baik. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Come on semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Setiap kita percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Ada amin? Amin. Mari kita akan pujian, katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, come on bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sebab Dia baik. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah bagi kami. Amin saudaraku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada hingga saat ini, kami percaya. Terima kasih Tuhan, kalau hidup kami boleh mengenal Engkau. Hidup kami Tuhan boleh berarti bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami sepanjang hidup kami boleh tetap mengikuti Engkau. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu. Mari dengan iman kita katakan, semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahan. Kami ingin semakin dekat bagi Engkau Tuhan. Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari nyatakan imanmu. Inilah kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami yakin anugerah-Mu Bapa selalu ada di dalam hidup kami. Hamba yang benar selalu ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu ku yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kamu lebih tinggi lagi, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mataku Engkau termulia. Engkau termulia Tuhan. Engkau yang layak menerima semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Sungguh indah berada di hadirat-Mu ya Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, sungguh terima kasih atas anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Bapa, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat gereja-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memelihara mereka, melindungi mereka dan menjaga mereka Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, apapun itu kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara mereka. Terlebih Tuhan mungkin dalam kesehatan mereka, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan juga kesembuhan bagi setiap kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa bagi pekerjaan dan usaha kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Dalam masa-masa seperti ini
mungkin dalam setiap kami menghadapi banyak permasalahan, banyak pergumulan dalam usaha dan pekerjaan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan yang selalu menuntun kami dan berjalan di depan kami. Bapa, tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin negeri kami Indonesia. Kami memohon lawatan-Mu atas negeri kami. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami, agar kiranya setiap keputusan yang mereka ambil boleh merupakan keputusan yang berdasarkan hikmat daripada Tuhan dan takut akan Tuhan saja. Terlebih Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang juga berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk boleh mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kekerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kamu lebih tinggi lagi, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mataku Engkau termulia. Engkau termulia Tuhan. Engkau yang layak menerima semuanya. Haleluya. 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 Shalom untuk kita semuanya, Bapak Ibu Jemaat Mu'en yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita senantiasa ada di dalam lindungan anugerah kasih karunia Allah, khususnya di masa pandemi ini. Hari ini saya ingin men-sharingkan satu tema yang saya beri judul adalah YOLO, You Only Live Once, hidup hanya sekali. YOLO adalah satu ungkapan yang keren dan sangat stylish versi anak muda. Dan istilah ini banyak dijadikan gaya hidup dari anak-anak muda yang menekankan bagaimana hidup seharusnya bersenang-senang karena hidup ini hanya sekali. Tetapi ada juga yang memahami YOLO dengan menikmati hidup secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan menyatakan tentang YOLO atau hidup ini hanya sekali? Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Saya bacakan untuk kita. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu teman-teman, YOLO adalah suatu fact atau kenyataan. Anda hanya hidup sekali. Saya yakin sekali
kita semua sangat tahu tentang fakta ini. Apalagi di masa pandemi ini. Ada banyak orang yang mungkin sudah mendahului kita. Namun pertanyaannya yang penting bukanlah hanya tahu, tetapi apakah kita selalu menyadarinya setiap waktu? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita mempersiapkan hidup kita? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 diceritakan ada seorang yang sangat kaya sekali. Dia mempunyai hasil tanah yang sangat berlimpah-limpah. Kemudian Alkitab mencatat dia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya di dalam hatinya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Atau istilahnya, YOLO. Tetapi Alkitab mencatat di dalam ayat 20 demikian, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bapak ibu teman-teman, Alkitab menyatakan orang kaya ini adalah orang yang bodoh karena dia berpikir seluruh hidupnya hanya untuk mencapai sesuatu seperti materi, lalu kemudian bersenang-senang. Dia tidak menyadari tentang hidupnya yang hanya sekali dan tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik, khususnya jiwanya. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk memikirkan mengenai hidup kita hanya sekali. Dalam 3 kata yang paling penting yang berkaitan dengan YOLO ini, yaitu kesempatan, pilihan, dan perubahan. Dalam bahasa Inggrisnya dimulai dari C semuanya. Chance, choice, change. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, chance, kesempatan. Kesempatan selalu berkaitan dengan waktu. Alkitab selalu menekankan pentingnya waktu. Bahkan Musa di dalam Mazmur pasal 90 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, apakah kita pernah menghitung waktu kita dengan seksama? Ataukah kita melewatkan begitu saja waktu kita setiap hari? Apalagi khususnya di masa pandemi ini, tanpa terasa sudah hampir 2 tahun. Banyak orang melewati dengan tidak melakukan apa-apa dan membuang begitu banyak kesempatan dan waktu di dalam hidupnya tanpa melakukan persiapan apapun. Karena banyak yang beralasan, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya cuma bisa rebahan, saya cuma bisa ada di dalam rumah. Tetapi kita jangan lupa Bapak Ibu, banyak juga orang di masa pandemi ini mengembangkan hal-hal yang baru, mengembangkan usaha yang baru, skill yang baru, ikut Juminar, ataupun mengupgrade kemampuannya. Jadi yang paling penting bukan di masalah pandemiknya, tetapi apakah kita sudah menggunakan chance yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita di dalam kesempatan yang masih Tuhan karuniakan bagi kita sekarang ini? Ataukah kita justru sekarang menjadi semakin malas, semakin tidak tahu apa yang mesti dikerjakan? Bapak Ibu, setiap hari, setiap dari kita mendapatkan kesempatan yang sama di dalam waktu. Namun,
di dalam chance yang sama ini, di dalam selang waktu yang sama ini, pertanyaannya adalah apakah kita memberikan reaksi yang sama? Dalam cerita tentang 10 orang kusta yang bertemu dengan Yesus, mereka semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk disembuhkan. Tetapi dari cerita kita tahu, namun hanya ada satu orang yang mengambil chance untuk kembali kepada Yesus dan mengucap syukur, memuliakan Allah. Lukas pasal 17 ayat 18 mencatat Yesus bertanya kepada orang yang kembali ini, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu, orang asing ini siapakah dia? Dia adalah orang Samaria. Lukas mencatat, orang Samaria yang dibenci oleh orang Israel, orang Samaria yang dianggap tidak mengenal Tuhan. Tetapi justru dialah yang mengambil kesempatan, bereaksi terhadap kesempatan yang sudah dia peroleh untuk kembali kepada Yesus dan berterima kasih. Dan bukan itu saja, di dalam ayat 19, Lukas 17 ayat 19, Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Orang asing ini yang adalah orang Samaria, dia bereaksi secara lain dibanding dengan 9 orang Israel ini yang seharusnya mengenal Tuhan. Tetapi dia yang dianggap tidak mengenal Tuhan, justru dia bereaksi secara benar ketika dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan 9 orang Israel ini. Dialah yang kembali, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu kita mengucap syukur karena kita sudah mendapatkan anugerah yang besar daripada Tuhan. Sedangkan 9 orang lainnya tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Mereka take it for granted. Mereka tidak peduli asal saya sudah sembuh. Reaksi mereka sangat egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Padahal kita tahu, kesembuhan fisik hanya sementara. Yang paling penting adalah keselamatan jiwa. Dan itu didapatkan oleh orang Samaria ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah kita bereaksi secara benar terhadap chance yang sudah Tuhan berikan, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini? Setiap orang menghadapi masa yang sulit, sudah pasti. Tetapi yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya adalah reaksi kita. Apakah kita bereaksi sama seperti orang Samaria ini? Ataukah justru kita mengeluh, atau kita take it for granted? Wah, saya sudah dapat banyak hal, ya udahlah, saya lupakan Tuhan. Apakah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang benar? Apa yang baik? Ataukah kita justru melakukan yang sebaliknya? Hidup kita hanya sekali. Itu ditentukan dari cara kita bereaksi terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Kata yang kedua adalah choice. Pilihan. Choice adalah kata yang harus kita pertimbangkan ketika kita berbicara mengenai fakta bahwa hidup kita hanya sekali. Seluruh kehidupan kita ditentukan oleh pilihan kita di masa lalu, di masa kini, dan akan mempengaruhi ke masa depan. Di dalam salah satu film series terbaru Korea, The Squid Game, saya yakin ada yang mungkin sudah menontonnya, dikisahkan sekelompok orang-orang yang berputus asa di dalam kehidupannya karena pilihan mereka. Akhirnya mereka mengikuti satu game yang sangat berbahaya dan menantang nyawa. Kalau kita menontonnya, saya yakin saya 100% tidak akan mengikuti game tersebut. Ya, karena taruhannya adalah nyawa kita. Dan awalnya ketika mereka mengikuti game pertama, mereka begitu shock dan terkejut. Dan sebagian besar mengatakan enggak lagi mau bermain. Dan akhirnya mereka kembali ke kehidupan yang lama.
di mana mereka kembali lagi dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang akhirnya mereka memutuskan untuk kembali bermain. Ironi sekali. Kenapa, Bapak Ibu? Karena hadiah yang ditawarkan sangat besar. Kedua, karena pilihan hidup mereka di masa lalu yang membuat mereka mendapatkan masalah yang besar yang tidak sanggup mereka tanggung. Ada yang berhutang banyak, ada yang buron, sehingga mereka akhirnya memilih tetap bermain di dalam game yang mematikan, meskipun pertukarannya adalah nyawa mereka sendiri. Dan akhirnya satu persatu tewas karena pilihan hidup mereka. Teman-teman, Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup kita hanya sekali. Mungkin kita juga sangat menyadarinya. Tetapi seringkali kita mengambil keputusan yang sangat buruk di dalam kehidupan kita. Yang celakanya adalah ketika kita sudah salah mengambil keputusan, maka kita menutup kesalahan kita itu dengan mengambil keputusan yang lebih salah lagi. Seperti di film The Squid Game. Lot adalah keponakan Abraham yang mengikut Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Tetapi karena pelayan dan penjaga antara Lot dan Abraham sering bertengkar dan berkelahi, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Dan Abraham mempersilakan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Kalau Lot memilih ke timur, Abraham akan memilih ke barat. Dan akhirnya Lot melihat ada satu daerah yang sangat subur. Airnya daerah Sungai Yordan dialiri. Kemudian Lot memilih tempat itu. Tetapi karena pilihan daripada Lot itulah, maka Lot harus menderita tinggal di daerah itu. Karena daerah itu adalah daerah Sodom dan Gomora, kota yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan sudah berencana akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora dengan api. Karena Tuhan begitu sayang kepada Lot, Lot adalah orang benar, maka malaikat Tuhan datang menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tetapi Lot dan keluarganya, mereka harus meninggalkan segala sesuatu dan tidak boleh menoleh ke belakang. Mereka harus memilih sekali lagi untuk mengikut Tuhan dan meninggalkan segalanya. Tetapi sayang sekali teman-teman, di dalam perjalanan meninggalkan Sodom dan Gomora, istri Lot memilih untuk menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu teman-teman, di antara begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, apakah kita memilih yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan? Termasuk memilih dunia kerja, memilih teman kita, memilih pasangan hidup kita, sampai memilih channel yang mau kita nonton. Mungkin selama ini kita memilih dengan keputusan yang salah. Tapi saya mau katakan, masih ada kesempatan untuk kita memilih yang benar. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memilih mengikut Tuhan yang mau kita sembah, Tuhan yang benar. Masih ada kesempatan untuk kita memilih meninggalkan dosa kita. Dan pilihan itulah yang akan menentukan hidup Anda ke depannya dan juga akan menentukan kekekalan Anda. Karena hidup kita hanya sekali. Yang ketiga adalah kata change. Teman-teman, Bapak Ibu, setelah kita sadar bahwa kita punya kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, bagaimana kita harus bereaksi terhadap kesempatan itu? Maka kita harus memilih apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Setelah itu, kita harus punya kemauan untuk berubah. Kita harus take action. Jangan sampai kita tidak punya kesempatan atau tidak punya pilihan lain lagi untuk mengubah apa yang seharusnya dan harus kita ubah. Ingat cerita Kain dan Habel, bagaimana Kain akhirnya membunuh Habel, adiknya yang seharusnya dia lindungi.
Semua itu dimulai ketika mereka berdua mempersembahkan persembahan. Lalu persembahan Habel diterima, tetapi Kain ditolak. Akhirnya Kain menjadi panas hati. Wajahnya berubah. Dia dipenuhi oleh kemarahan dan dendam. Waktu itu datanglah firman Tuhan mengingatkan Kain. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sayang sekali teman-teman, Kain tidak mau mengubah dirinya. Padahal dia tahu dosa sudah sangat menggoda dia. Dan padahal dia sudah diingatkan juga oleh firman Tuhan. Dia sudah mendapat kesempatan untuk berubah. Dia sudah mendapat pilihan untuk berubah. Tetapi dia justru membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Dan akhirnya dengan amarahnya, dia membunuh Habel. Dan setelah itu dia tidak menyesal lagi. Malahan dia dengan entengnya menjawab Tuhan, "Apakah aku penjaga adikku?" Akhirnya Tuhan menghukum Kain dengan mengutuk Kain dengan keras. Dan dia menerima hukuman yang berat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita semua masih diberikan kesempatan dan pilihan-pilihan bebas yang bisa kita ambil. Pertanyaannya, apakah kita mau memakainya untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita cenderung bereaksi seperti Kain terhadap situasi yang terjadi di sekeliling kita? Saya akan menutup dengan sebuah kisah dari seorang tokoh Kristen terbesar, yaitu Agustinus. Dia adalah seorang yang sangat pintar sekali. Dan pada masa mudanya, dia mempelajari begitu banyak ilmu-ilmu, bahasa-bahasa, ilmu filsafat dan retorika yang begitu penting. Dan dia seorang yang mudah menguasai itu semuanya. Tetapi sayang sekali di masa mudanya dia juga adalah seorang yang hidup secara hedonistik. Hidup hanya mementingkan keinginan nafsu. Dia bersenang-senang dengan teman-temannya, termasuk dalam hal seksual. Pada usia 17 tahun, dia sudah berhubungan dengan seorang wanita selama 15 tahun. Sampai akhirnya melahirkan seorang anak. Dan akhirnya Agustinus justru memutuskan wanita ini. Dan dia mau menikah dengan seorang yang masih sangat muda demi harta warisan. Tetapi akhirnya memang tidak jadi. Dan karena gaya hidupnya ini, mamanya Monica selalu berdoa untuk Agustinus supaya dia bertobat, supaya dia bisa berubah. Dan sebenarnya Bapak Ibu, Agustinus sendiri sangat sadar bahwa dirinya harus berubah, bahwa kehidupannya begitu bobrok. Hati kecilnya selalu meronta, ingin berubah. Dia mempelajari filsafat, mempelajari ilmu-ilmu, bahkan mempelajari satu agama untuk supaya dia bisa berubah. Tetapi itu semuanya tidak membuat dia berubah dan tidak mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia berputus asa, dan suatu hari dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman. Dan di dalam hati kecilnya dia berdoa, "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Pada saat dia bergumul itulah, tiba-tiba dia mendengar ada suara nyanyian anak kecil yang bernyanyi, "Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah." Lalu dia pun mengambil kitab suci, membukanya, dan di satu bagian ayat firman yang tercatat di dalam Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14, dia membaca di bagian itu. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat ini begitu menohok hatinya,
Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk bertobat. Dan hatinya berubah. Dia bertekad meninggalkan dosa, dan dia bertekad mengikut Tuhan. Dan dia masuk ke biara untuk menjadi biarawan. Sejak saat itulah dia dipakai Tuhan secara luar biasa, melawan ajaran sesat, memberikan pemikiran yang luar biasa yang hanya mempengaruhi dunia kekristenan sampai sekarang. Kalimatnya yang terkenal adalah, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri ya Tuhan, dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat di dalam Engkau. Bapak Ibu, teman-teman, hidup kita mungkin hanya sekali. Tapi kalau kita bereaksi dan memilih dengan tepat dan benar, sehingga hidup kita diubahkan, maka hidup sekali itu sudah cukup. YOLO. You only live once. But if you do it rightly, once is enough. Meskipun hidup hanya sekali, tapi ketika kita bisa memilih yang benar dan bisa berubah sesuai kehendak Tuhan, maka hidup kita akan berarti. Dan itu terjadi ketika Anda memilih apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda. Keselamatan jiwa Anda di dalam Kristus Yesus. Dan itu terjadi ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Amin, Bapak Ibu. Sehingga meskipun kita tahu fakta hidup hanya sekali, namun kita sudah mendapatkan hidup yang melebihi hidup di dunia saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Tuhan terus menyertai kami, melindungi kami secara khusus di masa pandemi ini. Kami bersyukur untuk boleh menyaksikan, merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman, kami juga boleh menggunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami, khususnya di masa-masa yang sulit ini, bukan untuk mengeluh dan bersungut-sungut, melainkan Tuhan, kami menggunakannya untuk mempersiapkan diri, untuk memuliakan Tuhan. Dan kami boleh menggunakan pilihan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mungkin selama ini kami bergumul untuk bagaimana hidup kami bisa berubah. Tetapi saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang mengubah hati kami. Sehingga biarlah Tuhan hidup kami, yang meskipun hanya sekali, tetapi boleh menjadi hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semuanya. God bless. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.